Suaramu apik kabeh. Tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'at li da'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami ka'annama satarat satran lima katabat furu'uha min badi'il khatti bil laqami. Ja'at, telah datang li da'watihi, karena panggilan beliau. Yang datang itu al-asjaru, pepohonan, sajidatan, dalam keadaan tunduk, tamshi, pohon-pohon itu datang ilaihi, menghampiri Nabi. Dia berjalan ala sakin, hanya dengan betis, bila qadami, tidak pakai telapak kaki. Ka'annama, seakan-akan, satarat, pohon-pohon yang datang itu mengukir satran kaligrafi. Lima katabat, karena dia menulis, ya, furu'uha, karena menulis furu'uha, akar-akarnya, merangkai kaligrafi min badi'il khat, seindah-indahnya tulisan, bil laqami, yang tertera di tengah jalan. Jadi ini apa namanya, penuh penuh majas ini. Penuh majas. Jadi di bait syair sebelumnya Al-Imam Al-Busiri menyebutkan mukjizat Nabi, yaitu beliau pernah melempar segenggam pasir ketika perang Hunain dan perang Badar, hingga seluruh orang-orang kafir kelilipan semua. Dan apa namanya, kerikil itu sebelum terlepas dari tangan beliau bertasbih dulu. Kemudian orang-orang kafir itu lari tunggang langgang. Setelah beliau menyebut mujizat itu, beliau susul mujizat berikutnya, yaitu di antara mujizat beliau, pohon yang beliau panggil itu datang, tunduk atas perintahnya. Tunduk atas perintahnya. Jadi sujud di sini maksudnya tunduk, mengikuti panggilan beliau. Yang disebut di sini benda mati. Kalau benda mati dipanggil datang dan menunjukkan ketundukannya, berarti yang hidup pun begitu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, suatu hari Nabi masuk ke suatu kebun. Di situ ada unta. Ketika unta itu lihat Nabi, langsung sujud. Jadi kalau ada sahabat masuk kebun, biasanya untanya tuh dicencang di luar. Nah, kalau Nabi yang masuk, maka Nabi panggil itu untanya, sini. Langsung datang, menderum, langsung sujud kepada Nabi. Dan Nabi mengatakan ketika itu, tidak ada yang di langit dan apapun yang ada di bumi, kecuali semuanya tahu bahwasanya saya adalah Rasulullah. Langit, apapun yang di langit, apapun yang di bumi, semuanya tahu bahwa saya ini Rasulullah, kecuali asil jin wal insi, ahli maksiat di kalangan manusia sama jin saja yang nggak tahu saya Rasulullah. Selain itu tahu semua. Maka kalau dipanggil Nabi langsung tunduk. Jadi kalau benda mati saja dipanggil datang, menyatakan ketundukannya, nurut atas panggilan beliau, begitu juga yang lain. Nah, namun yang disebut oleh Imam Busiri di sini adalah pohon yang dipanggil. Sebagaimana hadis sahih yang menceritakan bahwasanya suatu hari Nabi memanggil pohon-pohon itu. Dan pohon itu datang. Pohon itu datang, tunduk, berhenti di depan Nabi, kemudian mengucapkan syahadat. Kemudian Nabi perintahkan kembali ke tempatnya, balik. Bahkan Nabi itu kalau mau buang hajat dan tidak ada penutup, maka langsung beliau tunjuk pohon-pohon. Tutup. Langsung merunduk semua, nutupi beliau. Terus terpilin, nutup. Ketika selesai balik lagi. Dan yang keluar dari Nabi itu langsung ditelan bumi.
langsung ditelan bumi. Nabi. Ini termasuk salah satu mukjizat Nabi yang mulia. Dan bukan pohon saja, batu-batu pun seperti itu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, Nabi SAW pernah bersabda, ketika Jibril menyambutku dengan datangnya risalah ini, maka aku dapati pohon, batu-batu. Kalau aku perintah, kalau aku panggil, maka mereka akan mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu-batu tuh, kalau Nabi jalan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pohon-pohon, Assalamualaikum ya Rasulullah. Insyaallah. Nah, adapun yang disinggung oleh Musannif, yaitu Al-Imam Al-Busiri di sini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar, yang sanadnya diriwayatkan oleh Qadiyah di dalam kitabnya Asy-Syifa. Sayyidina Ibnu Umar mengatakan, waktu itu kami bersama Nabi dalam satu safar. Tiba-tiba ada seorang Arabi. Arabi itu ya Kendal ngono kira-kira ya. Atau wong Bluro. Arabi itu orang pedalaman, orang pelosok ya, orang kampung gitu. Datang orang pedalaman Arab, datang mendekati Nabi. Kemudian Nabi tegur dia, "Ya Arabi, aina turid?" Orang kampung, mau kemana kamu? Dia bilang, "Ila ahli," mau pulang ke keluarga. Kemudian Nabi mengatakan, "Halaka ila khair?" Mau kutunjukkan sesuatu yang baik buat kamu? Dia jawabnya, "Mau." Apa itu? Kemudian Nabi mengatakan, "Tashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh." Kamu bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Tentunya si Arab ini nyaut, ada saksi enggak? Gitu. Siapa yang kujadikan saksi atas perkataanmu? Maka Nabi langsung tunjuk pohon, dia jadi saksi. Ditunjuk pohon. Nah, pohon itu ada di tepi wadi. Wadi itu lembah, ada di pinggir lembah. Dia panggil aja. Panggil aja. Nanti dia akan datang. Betul, oleh Arabi, sini gitu. Langsung pohon itu bergerak, copot dari akarnya itu, lepas. Kemudian geremet, langsung berdiri di depan Nabi. Kemudian pohonnya itu diperintah oleh Nabi, baca syahadat. Baca syahadat 3 kali pohonnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Setelah baca syahadat, kemudian Nabi perintahkan untuk kembali ke tempatnya. Ini kejadian pertama. Hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Buraidah, ya. Ada orang Arabi, orang pedalaman, minta kepada Nabi bukti kenabiannya. Maka Nabi bilang kepada orang Arabi ini, orang kampung ini, kamu bilang ke pohon itu, kamu bilang pohon itu pohon, kamu bilang sama dia, dipanggil Nabi gitu. Maka dia bilang, kamu dipanggil Nabi. Langsung pohonnya, di riwayat yang saya baca ini, famalat asyajaratu an yaminiha wa shimal, langsung doyong ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Dia mencopot akarnya sendiri, kanan, kiri, depan, belakang, goyang. Kemudian akar-akarnya itu tercabut, kemudian geremet, ya, berjalan akar-akarnya itu dalam keadaan penuh debu, berjalan mendekati Nabi, berdiri tepat di depan Nabi. Setelah di depan Nabi, pohon itu mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam untukmu wahai Rasulullah. Kemudian Arabi itu bilang, setelah dia melihat mukjizat Nabi ini, wahai Muhammad, perintahkan dia untuk balik ke tempatnya lagi. Setelah itu diperintah balik lagi, kemudian akar-akarnya masuk ke tanah, tempat tumbuhnya itu masuk. Kemudian
kembali seperti biasa. Kemudian Arabi itu mengatakan kepada Nabi, izinkan aku untuk sujud di depannya. Maka Nabi mengatakan, kalau aku perintah, seandainya aku membolehkan seseorang sujud kepada orang, kepada makhluk, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Menunjukkan sujud kepada makhluk itu tidak boleh. Kalau boleh, maka yang berhak sujud itu istri, berhak sujud kepada suaminya. Betapa beratnya hak seorang suami. Ketika tidak diizinkan oleh Nabi untuk sujud, kemudian Arabi ini minta izin untuk mencium kedua tangan dan kaki. Ini dalil menunjukkan cium tangan orang mulia itu, ini sabit dari hadis Buraidah ini. Minta izin untuk mencium kedua tangan Nabi dan kedua kakinya bahkan. Fa'azina lahu, dan Nabi mengizinkannya. Jadi ini jelas ya. Kalau kita mati susunannya ini, pohonnya itu datang menggunakan betis bukan telapak kaki. Karena umumnya sesuatu yang bisa jalan itu kalau ada telapak kakinya. Orang itu, coba antum gak punya telapak kaki, gimana caranya itu? Nggak bisa. Lah pohon ini tanpa telapak kaki, modal betis saja, maksudnya batangnya saja, itu jalan memenuhi panggilan Nabi. Kemudian akarnya yang bergerak mendekati itu terangkai satu tulisan. Maksudnya ini kias ya, kiasan terekam dalam sejarah peristiwa yang begitu menakjubkan, hingga terekam dalam sejarah. Seakan-akan pohon yang bergerak berjalan mendekati Nabi itu mengukir kaligrafi yang tidak ada samanya. Artinya kisah ini tidak ada samanya, begitu indah gitu loh maksudnya. Paham ya? Ini majas saja gitu. Nanti Imam Busiri itu sering begitu. Itu di syair belakang, nanti kita akan lewati syair itu. Itu Imam Busiri menggambarkan keahlian sahabat main tombak dan pedang. Itu nancepin tombak dan pedangnya ke tubuh musuh, itu seperti seorang ahli kaligrafi yang menitik tulisan titik, ba, ta, dikasih harokat fathah kasur seperti itu. Jadi memang beliau ini sering sekali mengungkapkan sesuatu dengan metafora, ya, ungkapan majas, dan itu lebih indah ya, lebih indah gitu. Seperti ada orang bilang kepada istrinya, "Dek, kowe iki wayu tenan." Iki biasa. Tapi kalau ungkapannya begini, tak sawang-sawang ya, purnama karo awakmu ki suwe luwih apik kowe. Nah, itu beda. Wah. Nah, begitulah kurang lebihnya itu, lebih indah ungkapan yang sifatnya majas gitu. Kan begitu kan? Orang Arab itu irungmu wapi, kupingmu wapi, kulitmu halus, gak kroso. Tapi kulitmu sehalus sutra, lehermu jenjang bagaikan leher rusa, rambutmu hitam sehitam malam, jangan gitu, hidungmu bagaikan pinang dibelah dua, gigimu indah seperti buah delima merekah. Kan bagus jadinya. Tapi kalau untumu wapi, ya juga anu lah ya. Jadi ketika ungkapan itu penuh majas, itu jadi indah gitu. Tapi lo kok malah boten nyambung. Oh, berarti anu kuwi atimu kurang patek diasah. Nah, kalau bahasa majasnya kurang banyak makan bangku sekolah. Kanatos Pak, ya kuwi tandane. Jadi ungkapan itu kalau sindiran, waduh, masya Allah. Dan di Al-Quran itu banyak. Ketika ahli neraka itu masuk ke dalam neraka, kemudian Allah mengatakan kepada orang kafir, "Zuq
innaka antal azizul karim. Rasakno kamu di sini dalam keadaan mulia, agung. Ya maksud, paham maksudnya? Jadi wong ki nek ditempiling pelang ngono terus piye seger. Ngene kuwi loro lebih sakit daripada ditempeleng itu sendiri. Jadi orang kafir masuk neraka di Quran disebutkan zuk innaka antal azizul karim. Rasakno piye? Nah, kowe mulia nang kene ya rasakno ya. Kowe dan sakit betul. Jadi ungkapan itu ya memang indahnya kadang dengan majaz. Bisa dipahami.